وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الحاضرون, kajian i'tikaf pada malam ini saya sampaikan kajian dengan judul Adabud Du'a. Adabud Du'a, adab-adab di dalam berdoa. Di dalam ayat Al-Quran pada surah Ghafir yang ke-60 dan surah Al-A'raf ke-55, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna 'an 'ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Wa qala rabbukum, dan Rabb kalian berfirman, ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan ijabah doa-doa kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan dari beribadah kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin, niscaya mereka akan memasuki surga, niscaya mereka akan masuki jahannam dalam keadaan terhina. Siapa orang-orang yang menyombongkan dalam beribadah kepada Allah? Di sini maknanya orang-orang yang tidak mau berdoa. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan, yang dia tidak mau berdoa kepadaku, sayadkhuluna jahannam, niscaya mereka akan masuk ke jahannam dakhirin, dalam keadaan terhina. Pada surah Al-A'raf ayat 55 Allah menjelaskan, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufya, berdoalah kalian kepada Rabb kalian dengan merendahkan diri dan merasa takut. Innahu la yuhibbul mu'tadin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Ayuhal hadirun, di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi di dalam kitab Babul Qadar. Rasulullah menyatakan, la yaruddul qadha illa bid-du'a wa la yazidu fil umur illa bil bir. Tidaklah
yang bisa menolak takdir buruk terkecuali dengan doa, dan tidaklah yang bisa menambahkan umur terkecuali dengan melakukan kebaikan. Dari ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, di sini dijelaskan bagaimana Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam memberikan cara-cara di dalam berdoa, adab-adab di dalam berdoa. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, berdoalah kalian padaku, niscaya doa-doa kalian akan terkabulkan. Orang-orang yang tidak berdoa kepada Allah, orang-orang yang tidak meminta kepada Allah, maka mereka termasuk orang-orang yang sombong. Kemudian termasuk adab di dalamnya berdoa dengan merendahkan diri. Doa dengan kerendahan dirinya dan merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala seseorang berdoa kepada Allah, maka dengan tadzarru, kemudian termasuk adab di dalamnya, hendaknya seseorang berdoa dengan merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia sedang meminta kepada yang maha segalanya, maha memberikan rezeki, maha mengabulkan semua permintaan hambanya, karena dialah satu-satunya Allah Subhanahu wa taala yang bisa menyelesaikan semua hajat hambanya. Kemudian dalam hadis Rasulullah menyatakan, takdir Allah Subhanahu wa taala bisa berubah dengan doa. Karena tidak mustahil seseorang akan diberikan takdir buruk, maka karena dia memperbanyak doanya, maka takdir buruk itu tidak akan terjadi padanya. Dan kita harus yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa salah satu dari rukun iman yang keenam itu an tu'mina bil qadari khairi, beriman kepada takdir baik ataupun takdir buruk. Karena Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan dua takdir ini. Sebagaimana pernyataan Allah dalam Al-Qur'an, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami akan uji kalian semua. Kami akan uji kalian semua dengan kebaikan, dengan kebahagiaan, dengan anugerah, dengan rizki yang melimpah. Pun juga kami akan uji kalian semua bisyarri, dengan keburukan, dengan kekurangan rizki, dengan musibah. Maka itu semuanya adalah ujian Allah Subhanahu wa taala. Karena takdir itu sudah menjadi catatan bagi seorang hamba. Takdir baik ataupun takdir buruk, Allah Subhanahu wa taala sudah mencatatnya. Akan tetapi takdir buruk yang sudah dicatatnya pun juga, maka ini bisa berubah tatkala seseorang itu memperbanyak doa. Makanya Rasulullah SAW sampai menyatakan, idzan nukthirud du'a, kalau begitu perbanyak oleh kalian dengan doa, karena doa itu akan bisa merubah takdir yang buruk tadi menjadi yang baik. La yaruddul qadha illa bid-du'a, tidak ada yang bisa menolak takdir buruk terkecuali hanya dengan doa. Ayuhal hadirun, ini di antara adab-adab di dalam berdoa. Kemudian adab-adab selanjutnya di dalam berdoa, Rasulullah SAW menjelaskan birrul walidain min asbabi ijabati du'a. Birrul walidain min asbabi ijabati du'a. Berbuat baik kepada kedua orang tua termasuk sebab dikabulkannya doa. Ini termasuk adab. Jadi ketika seseorang berdoa, maka dahulukan kebaikan antara dirinya dengan kedua orang tuanya.
Kalaulah seseorang berdoa kemudian doanya belum terkabulkan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kebaikan dirinya dengan kedua orang tuanya? Maka birrul walidain ini termasuk asbab al-azimah allati biha yustajab ad-du'a. Sebab-sebab yang sangat agung yang bisa terkabulkannya seorang berdoa. Nah, ini banyak kisah dan pelajaran yang sangat berharga bagaimana Rasulullah SAW memberikan gambaran tentang orang-orang yang terkabulkan doanya karena sebab dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Dia berbakti kepada kedua orang tuanya sampai doa-doa dalam keadaan kesulitan apapun Allah Subhanahu wa taala kabulkan doanya. Subhanallah. Coba tengok di dalam hadis yang Rasulullah SAW pernah bercerita tentang 3 orang yang terperangkap di dalam gua. Di masa Bani Israel, Rasulullah pernah bercerita 3 orang itu masuk ke dalam gua. Maka mendadak batu yang sangat besar masuk ke dalam mulut gua. Mereka tidak bisa keluar mereka tidak mampu terkecuali dengan doa-doa mereka. Dengan kekuatan doanya, subhanallah, Allah Subhanahu wa taala mengabulkannya. Walaupun kekuatan fisik mereka sangat besar, kekuatan fisik mereka sangat besar, mereka tidak mampu mendorong batu yang sangat besar. Ternyata kekuatan doa itu yang bisa menyelesaikan musibah mereka. Salah satu dari 3 orang itu dia berdoa, Allahumma innahu kana li abawan syaikhan kabiran. Ya Rabb, sesungguhnya aku memiliki kedua orang tua yang sudah sangat tua, kabiran, syaikhani kabiran. Sementara anak muda ini memiliki istri dan memiliki anak-anak, tapi dia masih memiliki kedua orang tua. Setiap hari dia melayani kedua orang tuanya karena usia sudah sangat tua sekali. Dia selalu membantu kedua orang tuanya walaupun dia tetap sibuk ngurus anak dan istrinya. Subhanallah. Sampai Rasulullah menjelaskan setiap malam kedua orang tuanya itu diberikan 2 gelas air susu untuk kesehatan tubuhnya. Qadarullah, satu malam dia datang untuk memberikan 2 gelas air susu untuk kedua orang tuanya. Mereka berdua sudah tertidur. Sampai akhirnya anak muda ini menunggu bangun dari kedua orang tuanya. Ayuhal hadirun, dalam satu riwayat anak-anak dari anak muda ini meminta air susu yang ada di 2 gelas itu. Ternyata dia tidak memberikannya sebelum kedua orang tuanya meminumnya. Hatta bariqal fajr, hatta tala'al fajr, sampai mendekati waktu subuh. Karena anak muda ini mau membangunkan kedua orang tuanya, khawatir dia tidak bisa tidur kembali. Hanya dia tunggui saja, menunggui dengan memegang 2 gelas air susu untuk kedua orang tuanya. Begitu waktu menjelang fajar, maka bangunlah kedua orang tuanya dan diberikanlah 2 gelas air susu itu. Anak muda ini berdoa, Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik, ya Allah, kalau itu kebaikanku kepada kedua orang tuaku, fafarrij 'anna ma nahnu min hadhihi as-sahra, bukakan gua ini ya Allah, bukakan gua ini ya Allah. Subhanallah. Karena kesungguhannya dia birrul walidain, kesungguhannya dia berbakti pada kedua orang tuanya, sampai Allah Subhanahu wa taala memudahkan mereka bertiga untuk keluar dari dalam gua yang terkunci itu. Ayuhal hadirun, dari sini ada pelajaran yang sangat berharga
yang perlu untuk diambil i'tibar ketika seorang laki-laki sudah berumah tangga, kewajiban kepada kedua orang tuanya masih tetap. Ketika dia masih memiliki kedua orang tua atau salah satu dari kedua orang tuanya, maka kewajiban kepada kedua orang tuanya masih tetap wajib. Berbeda dengan seorang wanita yang sudah berumah tangga, tidak ada kewajiban kepada kedua orang tua. Dia wajib hanya kepada suami saja. Berapa banyak riwayat-riwayat yang menjelaskan seperti itu. Jadi ketika seorang laki-laki sudah berumah tangga dan dia masih memiliki kedua orang tua atau salah satu dari kedua orang tua, kewajiban kepada kedua orang tuanya masih tetap wajib, walaupun dia punya istri dan anak-anak. Dan tolong kepada istrinya pun juga memberikan motivasi dan support buat suaminya, memberikan semangat, spirit buat suaminya tetap untuk birrul walidain kepada kedua orang tuanya. Jangan menghalangi kebaikan suami untuk kedua orang tuanya, apatah lagi sampai menghalangi hartanya. Tidak mustahil, karena kedua orang tuanya sudah sepuh, sakit-sakitan, lagi-lagi ke dokter, lagi-lagi ke rumah sakit, maka seorang istri harus memberikan semangat kepada suaminya untuk tetap berbakti kepada kedua orang tuanya. Jangan menahan hartanya. Sekali lagi, jangan menahan hartanya. Bukankah Rasulullah pernah kedatangan seorang laki-laki, dan laki-laki itu bertanya, ya Rasulullah, inna abi ayyahtaja mali, ya Rasulullah, orang tuaku menginginkan hartaku, bagaimana ini ya Rasulullah? Orang tuaku menginginkan hartaku. Maka Rasulullah menjawab, anta wa maluka liwalidik, anta wa maluka liwalidik, engkau dan seluruh harta yang kau miliki punya kedua orang tuamu. Jadi maaf, walaupun kedua orang tuanya miskin, maaf, sementara anaknya kaya raya, seluruh harta yang dimiliki anaknya punya kedua orang tuanya. Ketika dia sudah berumah tangga, memiliki istri, istri ini wajib memberikan semangat kepada kedua orang tua, kepada suaminya untuk tetap birrul walidain kepada kedua orang tuanya. Jangan menahan hartanya. Maaf, ini berapa banyak ketika orang tuanya sakit, mau dibawa ke rumah sakit, istrinya ngomel terus, sampai istrinya ngalangin, waduh sakit lagi bang, ini kapan sembuhnya? Na'udzubillah. Hati-hati, jangan sampai keluar kalimat seperti ini. Ikhlaskan suaminya tetap untuk birrul walidain. Kalau hidupnya ingin bahagia, kalau hidupnya ingin berkah, seperti itu. Berapa banyak i'tibar dan pelajaran ketika seorang suami yang sudah berumah tangga dan tetap suami ini birrul walidain pada kedua orang tuanya, ternyata istrinya lebih berbahagia hidupnya. Jangan sayangi harta suami untuk kebaikan birrul walidain kepada kedua orang tua suaminya. Jadi ini yang perlu dicermat. Awas, ketika seorang suami, seorang laki-laki sudah berumah tangga, tetap kebaikan kepada kedua orang tuanya tidak boleh ditinggalkan. Ayuhal hadirun, berbeda dengan seorang wanita yang sudah berumah tangga, kebaikannya bukan kepada kedua orang tuanya, tapi kepada suaminya. Ini pelajaran dari cerita orang yang terperangkap dari dalam gua tadi. Jadi sebab terkabulkan doa, salah satunya birrul walidain. Kemudian sebab terkabulkannya doa termasuk dalam bab adab, istihbab taqdimul a'malis salihah baina yaday doa, memulai dengan amalan saleh tatkala berdoa. Kalau doa-doa kita belum dikabulkan, sudah seberapa amalan saleh yang kita lakukan?
Mulailah dengan amalan soleh, perbanyak amalan soleh, kemudian silakan untuk berdoa. As-salah, waz-zakah, was-sadaqah, was-silah, wa nahwiha. Seperti memperbanyak salat, memperbanyak sedekah, memperbanyak zakat, memperbanyak silaturahim, memperbanyak siam-siam sunnah. Ini salah satu sebab terkabulkannya doa. Ini taqdimul a'malis salihah. Memulai dengan amalan saleh ini sebab terkabulkannya doa. Ayuhal hadirun, di dalam cerita 3 orang yang terperangkap dalam gua tadi, salah satunya birrul walidain. Yang kedua, seorang anak muda yang mau bermaksiat, ternyata dia meninggalkan kemaksiat itu. Dia mau melakukan perbuatan perzinahan, ternyata dia tidak berani karena takutnya pada Allah Subhanahu wa taala. Dia tinggalkan kemaksiatan, kemudian dia berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Taqdim al-a'mal as-salihah. Kemudian yang ketiga, dia melakukan kebaikan kepada pelayan-pelayannya. Dia melakukan kebaikan kepada pembantu-pembantunya, sampai Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya. Jadi ini termasuk adab dan sebab bisa terkabulkan doa. Taqdim al-a'mal as-salihah, memperbanyak amalan saleh ketika seseorang berdoa. Jadi kalau kita berdoa belum dikabulkan doanya, coba mulailah dengan amalan saleh. Mulailah dengan amalan saleh, insyaallah doa-doa akan terkabulkan. Ayuhal hadirun, termasuk adab al-ikthar min nawafil ibadat ba'dal faraid, memperbanyak ibadah-ibadah sunnah. Memperbanyak ibadah-ibadah sunnah termasuk adab dan sebab terkabulkannya doa. Di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna Allah qala man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb. Kata Allah, barang siapa yang memusuhi waliku, barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku akan mengumumkan perang dengannya. Waliyadzubillah. Sampai Allah menyatakan adzantuhu bil harb, aku akan mengumumkan perang dengannya. Dan perlu diketahui bahwa yang maksud dengan wali sebagaimana dijelaskan dalam Quran, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun walladzina amanu wa kanu yattaqun. Ingat, wali-wali Allah itu mereka tidak takut, tidak gentar, tidak berduka. Wala yahzanun. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Dia termasuk wali-wali Allah. Jadi sampai Allah Subhanahu wa taala menyatakan, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku akan mengumumkan perang dengannya. Wa ma taqarraba ilayya wa ma taqarraba ila 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtu alayhi. Dan tidaklah seorang hamba yang mendekatkan kepadaku dengan sesuatu apapun, maka aku akan mencintainya. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbuhu. Dan senantiasa hambaku mendekatkan diri dengan melaksanakan amalan-amalan sunnah sampai aku mencintainya, sampai aku mencintainya, kata Allah. Dia banyak melaksanakan amalan-amalan sunnah, maka aku mencintainya.
dia tambahkan puasa Ramadan ini dengan 6 hari di bulan Syawal. Ya tentunya bagi orang yang punya hutang, maka selesaikan hutangnya dulu. Bagi kaum wanita umpamanya, atau laki-laki yang ada uzur saat Ramadan, maka selesaikan hutang dulu. Kalau dia dalam Ramadan ini penuh 1 bulan, dia tambahkan lagi dengan 6 hari dalam bulan Syawal. Mau berturut-turut, mau selang-seling, tidak ada masalah. Karena Rasulullah menjelaskan, man shama Ramadana thumma atba'ahu sittan min Syawal kasiyamid dahr. Barang siapa yang melaksanakan siam Ramadan, kemudian dia menambahkan, mengiringinya dengan 6 hari di bulan Syawal, sama saja dia puasa 1 tahun penuh. Subhanallah. Ini keistimewaan puasa 6 hari di bulan Syawal. Dia tambahkan dengan puasa-puasa sunnah. Dia tambahkan dengan salat-salat sunnah. Dia tambahkan dengan sedekah-sedekah sunnah. Orang-orang yang seperti ini dijelaskan dalam hadis qudsi ini, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbuhu. Dan tidaklah seorang hambaku senantiasa mendekatkan diri dengan melaksanakan amalan-amalan sunnah, sudah pasti aku mencintainya. Subhanallah. Sampai pun Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa in sa'alani u'ti. Kalaupun dia meminta kepadaku, maka aku penuhi semua permintaannya. Wa in ista'adani lau'adzibannah. Dan kalaulah dia meminta perlindungan padaku, aku lindungi dia. Apapun yang dia minta, maka aku penuhi permintaannya. Nah, ini sebab dan adab di dalam berdoa, memperbanyak amalan-amalan sunnah dalam beribadah. Ayuhal hadirun, kemudian termasuk adab di dalam berdoa, istihbab istiqbalul qiblah inda du'a. Istihbab istiqbalul qiblah inda du'a, termasuk adab dengan menghadap kiblat tatkala berdoa. Ashrafa jihatul ard ma kana nahiyatu baitullahil haram. Arah bumi yang paling mulia ini adalah yang menuju kepada Baitullah. Jadi menghadap kiblat salah satu adab dan sebab terkabulkannya doa. Ayuhal hadirun, beberapa riwayat menjelaskan seperti itu, sebagaimana pernyataan para sahabat ketika terjadinya perang Badar yang jumlah kaum muslimin cuma 313 orang, sementara orang kafir jumlahnya sampai 1000 orang. Rasulullah SAW sampai berdoa dengan menghadap kepada kiblat. Lamma kana yaumu Badar, nadhara Rasulullah SAW ila al-musyrikin wa hum 1000 wa ashabu 319 rajulan. Fastaqbala Nabi Allah SAW al-qiblah. Ketika Rasulullah melihat kondisi kaum muslimin yang jumlahnya 300-an, sementara orang-orang musyrik jumlahnya sampai 1000 orang, maka segera Rasulullah SAW menghadapkan wajahnya ke arah kiblat. Rasulullah SAW memanjatkan doa sampai Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya. Ini termasuk adab di dalam berdoa. Termasuk adab selanjutnya, raf'ul aidi 'inda doa, mengangkat tangan tatkala berdoa. Di dalam satu hadis dikatakan, innallaha hayyun karim. Sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha pemalu
lagi maha mulia. Yastahyi min ibadihi, Allah Subhanahu wa taala akan malu kepada hambanya tatkala hambanya berdoa dengan mengangkat dua tangannya kemudian tidak mengabulkan doanya. Dari sini termasuk adab raf'ul aidi inda doa, mengangkat tangan tatkala berdoa. Ayuhal hadirun, kemudian termasuk adab selanjutnya istihbabu ikhfa'i doa. Dianjurkan tatkala berdoa untuk melirihkan, untuk melembutkan doa. Ayuhal hadirun, sebagaimana tadi saya sampaikan dalam surah Al-A'raf, Allah menjelaskan ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah, berdoalah kalian kepada Rabb kalian dengan merendahkan diri dan merasa takut. Ini menunjukkan bahwa seseorang berdoa harus dengan melembutkan suaranya, dengan melirihkan suaranya. Coba hadirin, tatkala ada orang datang ke rumah kita, kemudian orang itu meminta sesuatu pada kita, pasti dengan suara lembut, nggak mungkin dengan suara keras. Tatkala anak meminta kepada orang tuanya, pasti dengan kelembutan. Ketika dengan suara keras, tidak mungkin orang tua akan memberikan apa yang diinginkan anaknya, kan? Anaknya pulang dari sekolah, begitu ada keinginannya, dia ngomong pada orang tuanya, "Bi, Umi, maaf, ini begini-begini di sekolah, suruh beli ini." Kata Abi sama Uminya, "Sudah, nanti dibeliin." Tapi begitu datang-datang langsung suaranya kencang, orang tuanya bingung. Nah, ini jadi yang perlu diperhatikan di sini, termasuk adab dengan ikhfa'ud du'a, melirihkan dan melembutkan suara di dalam berdoa. Ayuhal hadirun, termasuk adab selanjutnya hudurul qalb. Hudurul qalbi min asbabi qalid du'a, menghadirkan hati, menghadirkan hati tatkala berdoa. Tatkala seseorang berdoa, bukan hanya lisannya saja, tapi hadirkan hatinya, hadirkan hatinya. Ketika lisannya mengucapkan lafaz doa, maka ikuti oleh hatinya. Jangan sampai lisan yang mengucapkan doa tapi hati dan pikirannya kemana-mana. Tidak akan terkabulkan doa seperti ini. Bukankah Rasulullah SAW menyatakan, innallaha la yaqbal min du'a al-qalbin ghafil. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima doa dari hati yang lalai. Dari hati yang lalai. Lisannya mengucapkan doa sementara hati dan pikirannya kemana-mana. Ambil contoh, tatkala seseorang lagi sholat, memperhatikan bacaan imam yang dibaca itu satu kemestian, tapi tidak, imam lagi membaca surah, membaca Al-Quran, ternyata pikiran dan hatinya kemana-mana. Ini sering dijumpai seperti ini. Bagaimana seseorang akan bisa menghadirkan hatinya tatkala dia melaksanakan salat? Maka bacaan yang dibaca oleh imam itu dia perhatikan. Dan ini akan mendatangkan khusyuk dalam melaksanakan salat. Jadi khusyuk salat itu salah satunya memperhatikan bacaan yang dibacanya. Baru akan timbul khusyuk dalam hati. Seseorang yang berdoa pun seperti ini. Hadirkan hati tatkala lisan mengucapkan doa. Ambil contoh, lisannya mengucapkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Hadirkan hatinya, ikuti dengan ucapan seperti itu. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Rabb kami, datangkan kepada kami kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, jauhkan kami dari azab api neraka. Ikuti oleh hatinya, dihadirkan oleh hatinya, maka sudah pasti doa ini akan terkabulkan. Ini salah satu adab yang berkaitan dengan doa. Tatkala dia berdoa kemudian tidak dihadirkan hatinya, maka tidak akan terkabulkan doa, sebagaimana pernyataan Rasulullah, la yaqbal min qalbin ghafil, la yaqbal min qalbin ghafil, tidak akan diterima dari hati yang lalai. Oleh karena itu, ayuhal hadirun, yakinkan dengan seyakin-yakinnya ketika berdoa Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa. Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kalian kepada Allah dan kalian yakin dengan seyakin-yakinnya doa kalian terkabulkan. Pasti dikabulkan. Jangan tidak ada keyakinan dalam hati, tatkala berdoa hatinya lalai, hatinya kemana-mana, sampai pikirannya mengucapkan dikabulkan enggak doanya, tidak akan terkabulkan doa seperti itu. Antum muqinuna bil ijabah, kalian harus yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa doa yang kalian ucapkan itu pasti terkabulkan oleh Allah. Pasti Allah akan mengabulkan doanya. Walaupun doanya seorang muslim, kata Rasulullah, itu ada 3. Rasulullah pernah menyampaikan doanya seorang muslim itu ada 3 hal. Yang pertama, imma an tu'ajjila lahu da'watah, bisa boleh jadi seseorang berdoa maka ketika itu dikabulkan doanya. Dia minta rizki, hari itu dapat rizki. Dia minta kesembuhan dari penyakitnya, subhanallah, Allah sembuhkan penyakitnya hari itu juga. Imma yu'ajjila lahu da'watah, bisa boleh jadi Allah segerakan doanya. Yang kedua, wa imma ayyuddakhiraha laha fil akhirah, bisa boleh jadi doa itu akan ditunda pada hari akhirat. Tidak dikabulkannya di dunia, tapi dia tetap berhusnudzon. Dia berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah. Kenapa Allah tidak mengabulkan? Berbaik sangka, jangan bersuudzon. Berbaik sangka Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan doanya karena untuk memperkuat ibadahnya kepada Allah. Coba hadirin perhatikan, hampir semua orang setiap hari dia berdoa minta rizki. Nggak ada orang yang tidak minta rizki. Hampir semua orang doanya minta rizki semua. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan rizki itu? Sengaja ditunda sama Allah Subhanahu wa taala. Bisa boleh jadi di dunia dia tidak dikabulkan doa minta rizkinya, di akhirat dikabulkan, tapi di dunia tidak dikabulkan. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui semua. Karena dikhawatirkan ketika dikabulkan doanya ketika dia minta rizki, apa jadinya nanti? Bisa boleh jadi karena harta melimpah ruah, kemaksiatan lebih besar nantinya. Sengaja Allah Subhanahu wa taala tahan doanya. Seseorang yang punya duit 10 juta beda dengan seorang yang punya duitnya 100 juta kan? Pikirannya beda-beda. Seseorang yang punya duitnya cuma 10 juta berbeda dengan orang yang punya duit setengah miliar. Pikirannya beda-beda. Karena duitnya banyak, tidak mustahil setan datang mempengaruhinya, akhirnya kemaksiatan menjadi-jadi. Nah, ini sengaja Allah Subhanahu wa taala tidak berikan rezekinya karena dikhawatirkan dia akan bermaksiat. Jadi imma ayyuddakhiraha laha fil akhirah, bisa boleh jadi Allah Subhanahu wa taala tunda doanya di akhirat. Tidak dikabulkan di dunia, tapi di akhirat dikabulkan semua doanya, subhanallah. Dan ini pernah dijelaskan di dalam sirah bahwa ada seorang sahabat Rasulullah yang miskin hidupnya. Dia sangat-sangat miskin sekali, dan kayaknya lebih miskin dari orang sekarang miskinnya.
Apa buktinya? Sampai dia lebih miskin dari orang-orang sekarang. Dia bernama sahabat Mus'ab bin Umair. Dijelaskan di dalam hadis, sahabat ini sangat miskin sekali. Tapi dia subhanallah ya, bekerja keras untuk mencari nafkah buat anak istrinya, dan ibadah pun tidak pernah ketinggalan. Berjamaah bersama Rasul SAW, bekerja keras, tapi pendapatan dan hasilnya cuma segitu-gitu saja. Ini yang pernah ditangisi oleh seorang sahabat yang ahli surga yang bernama Abdurrahman bin Auf. Ketika sahabat Abdurrahman bin Auf yang termasuk al-asyra al-mubasysyiruna bil jannah, seorang 10 orang yang dikategorikan sebagai penghuni surga, mendengarkan berita kematian sahabat yang miskin ini, Mus'ab bin Umair, maka berkunjunglah sahabat Abdurrahman bin Auf, seorang yang kaya raya ini. Padahal dia sudah dikategorikan oleh Rasulullah sebagai penghuni surga. Sahabat Abdurrahman bin Auf begitu melihat jenazahnya Mus'ab bin Umair, dia sudah memiliki kain kafan yang dibungkuskan di jasadnya. Subhanallah. Nah, ini makanya yang terbaik kain kafan mayit itu dari ahli mayit, bukan dari masjid. Ini orang kaya raya tapi kain kafannya minta ke masjid. Naudzubillah. Makanya Rasulullah menganjurkan kain kafan itu terbaik adalah dari harta mayitnya. Mus'ab bin Umair sampai sudah menyimpan kain kafan itu. Dan begitu dia meninggal, istrinya memberikan kain kafan itu pada sahabat untuk dibungkuskan ke tubuhnya. Ternyata begitu dibungkuskan ke jasad Mus'ab bin Umair, kain kafan itu cuma separuh badannya. Subhanallah. Cuma separuh badannya. Ketika ditutupi dari kaki sampai ke perutnya, separuh dari perut ke kepala kelihatan. Begitu ditarik ke kepala, maka kakinya kelihatan. Sahabat Abdurrahman bin Auf sampai menangis, sampai dia berkata, bisa boleh jadi amalan-amalan solehnya dia, sedekah-sedekahnya dia, solat-solatnya dia, kebaikan-kebaikan dia tidak dikabulkan di dunia. Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkannya di akhirat. Subhanallah. Sementara amalan-amalan soleh yang saya lakukan, sedekah-sedekah saya, solat-solat saya, semua kebaikan-kebaikan saya, Allah Subhanahu wa ta'ala ganjar di dunia. Allah berikan langsung dengan kekayaan saya, sementara saya di akhirat tidak memperoleh apa-apa. Subhanallah. Sampai ini yang ditangisi oleh sahabat Abdurrahman bin Auf. Jadi ketika seseorang berdoa, Rasulullah menjelaskan, imma ayyuddakhiraha laha fil akhirah, bisa boleh jadi ditunda doanya di hari akhirat, tidak dikabulkan di dunia. Yang ketiga kata Rasulullah SAW, wa imma ayyasrifu anis su', bisa boleh jadi doa itu akan memalingkan dari perbuatan jahatnya, atau doa itu akan menghindari musibah yang akan menimpanya. Dia berdoa tapi tidak dikabulkan, Allah Subhanahu wa ta'ala kabulkan doanya. Ketika mau mendapatkan musibah besar, Allah palingkan dari musibahnya. Subhanallah. Ini dari doanya. Ketika seseorang mau mendapatkan bala musibah, ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala palingkan musibah itu. Itu dari hasil-hasil doanya. Ambil contoh, pakai kendaraan dengan laju cepat, kemudian mendadak ada orang yang jalan, hampir dia nabrak, qadarullah, Allah Subhanahu wa ta'ala langsung palingkan dia. Nah ini kalau dia nabrak orang bisa mati, berapa biaya nanti akan keluar. Subhanallah, Allah Subhanahu wa ta'ala selamatkan dia, palingkan dia dari musibah. Ini dari kekuatan doa yang dulu pernah dia sampaikan kepada Allah. Ada satu kisah yang sangat menarik. Dua anak muda, dia berdoa, keduanya bekerja di
salah satu perusahaan, karena memburu target, keduanya berdoa, ya Allah berikan keuntungan dalam 1 bulan sampai 10 juta. Kedua orang ini dia berdoa dengan doa yang sama. Sampai 1 bulan Allah Subhanahu wa taala kabulkan doanya. Yang satu tidak dikabulkan. Orang yang tidak dikabulkan doa, dia tetap berhusnudzon kepada Allah. Dia berbaik sangka kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan doa, mungkin ada apa-apa. Sementara temannya yang berdoa dengan meminta keuntungan seperti itu, Allah kabulkan doanya. Orang yang tidak dikabulkan doanya, anak muda yang kedua itu, dia berhusnudzon. Hadirin, apa yang terjadi? Ketika bulan berikutnya dia tetap bekerja di perusahaan itu, karena dia juga memburu target, dia melaju kendaraannya dengan kecepatan yang sangat tinggi karena memburu waktu dan lain sebagainya. Maka apa yang terjadi? Dia lupa di jalan itu ada lubang, sampai akhirnya dia nabrak lubang itu sampai jatuh bermeter-meter. Dia jatuh tidak sadarkan diri dalam hitungan waktu sekian jam. Dan ketika itu orang berkerumun. Begitu dia sadar dari pingsannya, dia pegang helmnya, subhanallah, helmnya pecah dan dia raba. Begitu dia buka helmnya, ternyata kepalanya tidak pecah. Sampai dia berkata, alhamdulillah, kalau yang pecah kepala saya ratusan juta nanti. Ini tidak mustahil dari buah doa yang pernah kita sampaikan kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala palingkan doa kita dari musibah dan bahaya. Ketika Rasulullah menyampaikan kalimat seperti itu, maka para sahabat berkata, idzan nukthir ya Rasulullah, idzan nukthir ya Rasulullah. Kalau demikian ya Rasulullah, berarti kita harus berbanyak doa, harus berbanyak doa. Naam, Allahu aktsar, Allahu aktsar. Betul, Allah Subhanahu wa taala lebih banyak mengabulkan doa. Ayuhal hadirun, itu termasuk adab dalam berdoa. Kemudian termasuk adab selanjutnya, istihbabu takririd doa. Dianjurkan tatkala berdoa dengan mengulang-ulang lafaz doa. Boleh diulang-ulang lafaz doa yang sama. Tidak mesti satu kali dibacakan, bisa berulang. Dan ini termasuk adab dan juga pernah dilakukan Rasulullah SAW tentang hal seperti ini. Ambil contoh, tatkala kita membaca doa di penghujung surah Al-Baqarah umpamanya, Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih, wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Boleh kita ulang-ulang, wa'fu 'anna waghfir lana warhamna, wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana. Boleh mengulang-ulang lafaz doa. Kan ini termasuk adab. Ayuhal hadirun, kemudian termasuk adab yang terakhir, sebetulnya masih panjang, taqdimul hamd wassana' ala Allah thumma as-salah ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qabla doa. Memulai dengan memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala ketika mau berdoa. Setelah itu membaca salawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika seseorang berdoa, tidak boleh dia langsung minta kepada Allah tanpa
menyanjungnya, sanjung Allah terlebih dahulu, puji Allah terlebih dahulu, kemudian setelah itu baca salawat Nabi, baru isi doa. Ketika Rasulullah SAW menyaksikan seorang sahabat, yang sahabat itu berdoa, Allahumma gfirli, Allahumma arhamni, Allahumma gfirli, Allahumma arhamni, Allah ampuni aku, sayangi aku, ampuni aku, sayangi aku ya Allah. Rasulullah mengucapkan, ajilah hadza, kenapa anda buru-buru dalam berdoa? Kenapa anda tergesa-gesa dalam berdoa? Rasulullah SAW memberikan pelajaran kepada laki-laki tadi, idza da'a ahadukum falyabda bitahmidillahi azza wa jal thumma liyusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila salah seorang di antara kalian berdoa, maka baca hamdalah terlebih dahulu, memuji Allah, kemudian membaca salawat pada Rasulullah SAW, baru isi doa. Jadi jangan langsung membaca inti doa. Hamdalah dulu, boleh alhamdulillahirabbil alamin, boleh, atau ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik, boleh, memuji Allah. Baru ucapan salawat pada Rasulullah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Setelah itu silakan minta apapun, isi doa. Nah, ini termasuk adab di dalam berdoa. Ayyuhal hadirun, mudah-mudahan kajian ini bermanfaat. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.